Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dipanggil Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pernyataannya di salah satu televisi nasional. Pernyataan Hasto yang menuding adanya kecurangan di pemilu dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong. Ya, akankah Hasto terjerat kasus hukum atau dia justru bisa membuktikan pernyataannya? Bersama kami sudah bergabung kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberlin Lumban Tobing, dan juga pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Saya mau ke Bang Johannes terlebih dahulu. Apa saja ini yang dituduhkan ke Hasto Kristianto? Ya, Mbak. Jadi kami tadi pagi jam 10 menghadiri undangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Undangannya bahwa Pak Sekjen ini dilaporkan oleh dua orang yang tidak kami kenal, itu atas dugaan persangkaan pada pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Nah, jadi pada pemeriksaan tadi kami menyampaikan, kebetulan saya juga mendampingi Pak Hasto tadi di hadapan penyidik. Kami bertanya, kenapa kok kami dipanggil dengan alasan, dilaporkan dengan alasan ini. Nah, sementara dalam panggilan itu, Mbak, dalam panggilan itu bahwa menurut penyidik itu ada peristiwa wawancara di SCTP pada tanggal 16 Maret 2024. Yang kedua, ada peristiwa tanggal 19 Maret 2024 pada waktu ada terjadi salah satu demo ormas yang namanya Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi KNP. Nah, pada acara demo-demo itu kan memang lagi bicara turunkan Jokowi kan gitu ya, kalau tidak salah di dalam demo itu. Bisa dengar, Mbak? Iya, kami mendengar. Oke. Nah, jadi kami meneliti dengan baik, bertanya kepada penyidik pada peristiwa terkait di tanggal 16 Maret sama 19 Maret apa tujuannya, kok kenapa misalnya Pak Hasto ini kenapa harus dilaporkan pada pasal yang sangat serius ini? Karena kan pasal ini 160 dan pasal 28 ini kan ancamannya sangat serius, 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, jadi Pak Hasto tadi menyampaikan kepada penyidik, tolong ini diklarifikasi atas dasarnya apa saya harus dipanggil dengan pasal 2 persangkaan ini. Baik, Pak Johannes. Nah, jadi ya. Berarti Pak Johannes ini, Pak Hasto ini berarti sudah yakin bahwa kasus yang dilaporkannya ini tidaklah benar dan sebenarnya sudah memiliki bukti-bukti seperti yang saat itu disampaikan, Pak Johannes. Nah kan begini, maka tadi pertanyaan kami, saya juga tadi menyimak pertanyaan itu, di mana pada percakapan wawancara dengan SCTP yang sehingga saya harus dilaporkan dengan pasal ini. Ini kan pasal serius loh ini, Mas. 160 ya. Itu menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Oke, pasal 28 itu karena adanya pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kita kan lihat, mulai terjadi pilpres pencoblosan sampai hari ini tidak ada kerusuhan apa-apa. Kalau bicara menghasut ini unsurnya ketika seseorang berbicara di hadapan umum menghasut seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, dengan dua kejadian itu, peristiwa yang tanggal 16 Maret, 19 Maret 2024, itu tidak ada satupun unsurnya yang bisa disangkakan pada kedua pasal ini. Maka kami bertanya itu kepada penyidik. Baik. Nah, gitu, Mbak. Oke, ada pemanggilan lanjutan atau bagaimana ini, Bang? Jadi gini, kami menyimpulkan tadi menyampaikan kepada penyidik. Jadi gini loh, Mas Hasto ini kan dipanggil dalam wawancara di SCTV. Apapun ceritanya, itu kan semua produk jurnalistik di dalam kewenangan jurnalistik. Nah, kalau di pasal Undang-Undang Pers, ini saya bacakan nih. Kalau di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 pasal 12, di pasal 1, pasal 12, pasal 13, itu ketika ditemukan terkait dengan hak jawab dan hak koreksi, jika ditemukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Presiden seharusnya dilaporkan kepada Dewan Pers. Nah, artinya ketika dianggap ada suatu hal yang salah, yang janggal, maka ini dilaporkan ke Dewan Pers. Oke. Jadi sungguh banyak kejanggalan di sini, Mbak. Oke, baik. Kemudian kenapa Pak Sekjen harus yang dilapor? Kenapa SCTP-nya juga nggak dilaporkan juga sekalian supaya unsurnya terpenuhi gitu loh. Baik, kalau memang dianggap memberitakan berita bohong dan fitnah gitu ya.
Baik, kita ke Itu sih, Mbak. Baik, Pak Johan, kita ke Pak Teguh Nasrullah. Pak Teguh, ini kan Hasto dilaporkan atas apa yang sudah dibicarakannya. Ini sebenarnya batasan politisi ini untuk bisa berbicara, ini apa yang dilarang, di mana batasnya? Kalau saya melihat bahwa pertama saya ingin mengingatkan seluruh aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum. Kita jangan kembalikan negara kita kepada rezim otoriter, ya. Rezim yang memukul lawan-lawan politik yang berbeda pandangan politik dengan menggunakan produk hukum. Hal yang seperti ini harus dilawan oleh siapapun. Saya tidak mengenal Pak Hasto, sama sekali belum pernah ketemu dengan Pak Hasto, tetapi saya melihat ini sesuatu yang berbahaya kalau hal seperti ini tidak dikritisi dan diingatkan pemerintah. Jangan membuat sebuah kegaduhan justru oleh negara sendiri. Statement-statement Pak Hasto itu kan dalam konteks pemilu Pilpres kemarin. Sudah selesai persoalan Pilpres. Masa apa pesta demokrasi kita sudah selesai. Jangan ada sekarang tekanan politik tahap kedua. Ya, tekanan politik tahap kedua kepada lawan-lawan politik. Tahap pertama kan sudah kita lalui dulu. Ada sehingga orang mengatakan ini ada apa tersandra. Orang-orang tersandra akhirnya tunduk. Nah, sekarang diulang kembali untuk membungkam suara-suara para politisi. Nah, ini kan bahaya sekali. Kalau Pak Hasto ditarik dalam kasus ini, Anda lihat seberapa banyak profesor-profesor akademisi kemarin yang mengeluarkan statement-statement yang sama, yang paralel dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu. Walaupun tidak sama persis bahasa, tapi materinya sama. Seharusnya Hakim MK pun yang mengatakan bahwa ada pemilu tersebut curang, ya, itu sebenarnya 3 orang sudah nyata-nyata mengatakan, dan itu seharusnya jadi terlapor juga. Kenapa itu nggak ditarik? Bahkan yang 5 lagi juga mengatakan sebenarnya ada kecurangan pemilu, tetapi persoalannya ada perangkat hukum lebih lanjut yang tidak dipunyai, tidak dimiliki oleh negara saat itu, sehingga tidak bisa diteruskan, ditindaklanjuti. Jadi, sekali lagi saya katakan, jangan begini. Negara dikelola. Pak Nasrullah, ini kan kalau kita lihat dari putusan MK, Pak Nasrullah, ini kan tidak semua hakim kemudian sepakat begitu ya. Hasil putusannya memang tidak ada pelanggaran, tapi ada sejumlah hakim MK yang kemudian punya dissenting opinion begitu. Nah, wajarkah kalau misalnya kita publik menilai kalau misalnya ada dissenting opinion, kemudian berarti adanya yang tidak setuju dengan putusan bahwa pemilu tidak ada kecurangan. Nyambung nggak dengan omongan atau pernyataan dari Hasto yang mengatakan ada dugaan kecurangan pemilu? Kalau kita mempilahkan rakyat Indonesia sekarang ini, ada yang bersuara sama dengan Mas Hasto, ada yang berbeda. Tapi kan pemilu sudah memutuskan, MK sudah memutuskan dengan suara terbanyak tidak ada kecurangan. Oke. Secara hukum tidak ada kecurangan. Ya. Termasuk saya hari ini ngomong seperti ini, saya merasakan ada kecurangan. Apakah saya besok juga harus jadi tersangka juga? Dilapor juga oleh para pelapor itu. Pertanyaan saya adalah, pelapor ini siapa? Perpanjangan tangan terselubung dari penguasa atau memang murni mereka? Kalau murni, pertanyaan berikutnya adalah kegaduhan apa? Kerugian apa yang telah kamu derita, hai pelapor? Jangan hancurkan demokrasi karena kalian 2-3 orang. Berarti ini. after pernyataannya juga kita juga harus melihat kondisinya, apakah memang ternyata menghasut kegaduhan, apakah kegaduhannya terjadi, kericuhannya terjadi, itu juga perlu dilihat juga ya. Iya kan, unsurnya itu harus ada berita bohong, kemudian harus menimbulkan kegaduhan, harus menimbulkan kerusuhan atau konflik-konflik. Tidak ada konflik. Selesai Hasto berbicara, selesai. Kenapa mesti diperpanjang lagi? Nah, ini kan karena orang, kita tidak bisa menutup pikiran liar orang akan mengatakan, lah ini kan Hasto sangat kritis kepada rezim pemerintahan sekarang ini yang 3 kali mereka perjuangkan. Hasto ini kan termasuk orang yang memperjuangkan Jokowi untuk
Pilgub DKI, kemudian 2 periode presiden, dia ada di barisan terdepan. Nah, begitu saat ini dia partainya punya calon lain, tidak sama dengan yang diinginkan oleh Jokowi, apakah harus dihancurkan mereka? Kalau Baik. begini negaranya, rubah saja negara kita bukan Baik. lagi negara berdasarkan Pancasila, jadi berdasarkan keinginan penguasa. Baik. Baik, Pak Teguh. Kita ke Saya harus berbicara keras ini karena Baik. saya punya kepentingan untuk memperbaiki penegakan hukum ke depan. Baik. Ya, jangan hukum digunakan sebagai alat pemukul. Kalau Anda tidak suka lagi dengan hasto, tidak bisa diredam, lakukan langkah-langkah lain, tapi jangan main-mainkan hukum. Ini yang harus saya lawan keras. Baik, kita mendapatkan poinnya, Pak Teguh. Kita ke Pak Johannes. Pak Jos, ini kan rencananya akan menuju ke Dewan Pers. Ini sebenarnya apa yang akan nanti disampaikan kepada Dewan Pers, Pak Johannes? Ya, jadi kami tadi menyampaikan kepada penyidik, ya kan. Jadi karena ini memang kewenangan seluruh jurnalistik, ini adalah kewenangan diatur sebagaimana diatur oleh di Undang-Undang Pers, maka kamu silakan dulu untuk panggil dan periksa dulu. Ini harus dilaporkan kepada Dewan Pers. Nah, setelah kamu bisa periksa nanti Dewan Pers, baru nanti kami akan bisa, kapan saja kami siap untuk memenuhi panggilan. Itu tadi kami sampaikan dengan penyidik tadi. Oke, Bang Johannes, mungkin singkat saja sempat disampaikan juga pada konferensi pers bahwa ini ada orderan yang dimaksud itu seperti apa Bang? Atau dari pihak siapa? Nah, iya dong kan. Ini kan pasalnya ini sangat luar biasa jahat loh menuduh seseorang itu. Kan tadi pertanyaan kita di hadapan penyidik, coba bisa nggak kamu jelaskan mana perbuatan kita yang begitu Pak Hasto menyatakan pernyataan-pernyataan dalam wawancara itu, ada nggak terjadi kerusuhan-kerusuhan? Nah, karena secara hukum juga mengatur ketika terjadi penghasutan itu harus di hadapan orang banyak diberbicara supaya penghasutan itu menimbulkan perbuatan tindak pidana. Ini kan wawancara di SCTV. Nah, terus kemudian di tanggal 19 Maret itu ada kejadian demo. Lalu kok orang yang berdemo, ada ormas yang berdemo, terus kenapa kok dikait-kaitkan dengan pernyataan Mas Hasto yang tanggal 16 Maret itu? Oke. Nah, maka kami mempelajari, ini kan dagelan ini nih. Ini laporan-laporan nggak jelas, ini tidak beralasan karena pasalnya sudah sangat menakutkan. Baik, menuduh Johannes. seseorang. Ini sangat bahaya. Nah, besok piring orang nanti pecah, langsung laporkan ke polisi. Ini Baik, kan baik. harusnya diteliti dong dengan baik. Baik. Jadi maka sampai kita menduga memang ini ada orderan ini gitu loh. Baik. Baik, terima kasih banyak Ya. atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Pak Johannes. Selamat sore, Yo, sehat terima selalu. kasih, Mbak.